Kini para calon pengawal kapal frigat PPA terbesar pesanan Indonesia yang akan memperkuat TNI Angkatan Laut, yakni KRI Brawijaya 320, telah menjalani uji manuver di Italia. Namun selain calon pengawal, uji coba tersebut juga diikuti oleh Komandan Satgas Proyek Pengadaan PPA, Laksmana Pertama Sumarji Bimo Aji, dan Komandan KRI Brawijaya 320, Kolonel Laut P. John David, serta tim kelaikan dari Kementerian Pertahanan. Seperti yang kita ketahui, sebelumnya Indonesia telah memesan 2 unit kapal perang frigat di kalangan industri perkapalan Fincantieri Italia, yaitu kapal perang frigat Brawijaya 320 dan KRI Prabu Siliwangi 321. Kedua unit kapal perang pesanan Angkatan Laut Indonesia ini adalah merupakan kapal multifungsi yang telah dibekali dengan berbagai teknologi tercanggih dan hingga sistem persenjataan modern. Selain itu, kapal perang TNI Angkatan Laut ini adalah merupakan kapal perang terbesar pertama milik Indonesia, sehingga jika telah diresmikan dan digunakan oleh TNI Angkatan Laut nantinya, kedua kapal perang ini juga dapat beroperasi di garis terdepan untuk menjaga dan mengamankan wilayah maritim Indonesia dari berbagai kemungkinan. Selain itu, kapal perang TNI Angkatan Laut ini adalah merupakan kapal perang terbesar pertama milik Indonesia, sehingga jika telah resmi digunakan oleh TNI Angkatan Laut nantinya, kedua kapal perang ini juga dapat beroperasi di garis depan untuk menjaga dan mengamankan wilayah maritim Indonesia dari berbagai kemungkinan. Sementara di sisi lain, berdasarkan siaran Persco Armada 2 yang kami kutip pada 28 Mei 2025, beragam manuver dilaksanakan dalam uji coba kedua KRI Brawijaya 320, seperti alur keluar dan masuk kapal, prosedur penurunan skoci, penggunaan ruang kendali atau kemudi kapal. Hal ini termasuk pengoperasian gas turbin sebagai sistem pendorong utama serta simulasi sistem lainnya, guna memastikan kesiapan material dan personel kapal perang Brawijaya 320. Sebelumnya, para calon awak KRI Brawijaya 320 sudah menjalani pelatihan operasi kapal PPA di Laut Spesial. Sebelumnya, para calon awak KRI Brawijaya 320 telah menjalani pelatihan operasional kapal PPA di wilayah Laut Spesial Italia sejak Senin 12 Mei 2025. Namun dalam uji coba tersebut, TNI Angkatan Laut akan mempelajari sistem kapal, prosedur operasional, pemeliharaan hingga penyelamatan kapal PPA. Hal ini dilakukan guna untuk memastikan kesiapan operasional kapal perang KRI Brawijaya TNI Angkatan Laut dan mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi pada kapal perang tersebut. Selain itu, melalui pelatihan intensif dan kerjasama yang solid, Bimo Aji berharap jika KRI Brawijaya 320 dapat terwujud menjadi sebuah kapal perang yang tangguh dalam menjalankan tugasnya di wilayah laut. Tidak hanya itu, menurut Bimo Aji, kapal perang KRI Brawijaya merupakan tonggak sejarah baru bagi Indonesia karena akan menjadi kapal perang terbesar dan termutakhir di Asia Tenggara. Sementara menurut area manajer Fincantieri di Indonesia, Nevio Parodi, sempat mengungkapkan bahwa pihaknya sangat memastikan persiapan untuk operasional kedua unit kapal perang PPA untuk TNI Angkatan Laut benar-benar matang. Hal itu dikarenakan pengadaan kapal perang PPA merupakan kerjasama yang pertama kalinya antara Indonesia dan Italia, sehingga Nevio ingin para calon pengawal KRI Brawijaya 320 dan KRI Prabu Siliwangi 321 bersungguh-sungguh mendapatkan pelatihan secara menyeluruh. Seperti yang kita ketahui, dalam momen yang sangat penting ini, terutama bagi Indonesia, yaitu personel TNI Angkatan Laut yang bakal mengawaki kapal perang PPA,
menjalani pelatihan yang lebih lama di Italia mulai dari 45 hari hingga 100 hari. Sementara di sisi lain, berdasarkan kutipan sumber media informasi terkait, jika kita melihat kapal perang jenis PPA pesanan Indonesia ini memang terlihat sekelas kapal perang frigat berdasarkan ukuran dan juga apabila dilengkapi sistem persenjataan yang mumpuni seperti rudal anti kapal. Hal itu sebagaimana dalam spesifikasi siaran pers Fincantieri yang menulis bahwa kapal perang PPA seperti yang dipesan Angkatan Laut Indonesia memiliki berbagai fungsi, mulai dari patroli, penyelamatan di laut, operasional perlindungan sipil, dan hingga dijadikan kapal tempur garis pertama. Di mana kapal PPA juga bisa diubah sebagai kapal frigat jenis Free MM atau Frigate European Multi-Mission. Sebab kapal PPA memiliki panjang 143 meter dan lebar sekitar 16,5 meter, serta diawaki sekitar 170 personel yang juga bakal dibekali dengan berbagai teknologi canggih dan sistem persenjataan modern. Selain itu, kapal ini juga dilengkapi mesin diesel gabungan, pabrik turbin gas dan sistem propulsi listrik. Serta PPA ini juga memiliki daya angkut 6.250 ton dengan kecepatan pelayaran atau manuver di lautan lepas maksimal 30 knots. Sementara jika dilengkapi sistem persenjataan sebagaimana dalam pernyataan industri Fincantieri Italia sebelumnya, kapal PPA kelas frigat pesanan Indonesia dapat dipersenjatai dengan sistem rudal permukaan ke udara atau Surface to Air Missile SAM Aster 15 beserta peluncur vertikal DCNS Silver A43 sebagai salah satu kekuatan utama sistem persenjataan dari kapal perang TNI Angkatan Laut Indonesia. Seperti yang kita ketahui, sistem rudal SAM Aster 15 ini dapat dipasang pada berbagai jenis kapal perang. Misalkan seperti kapal perang frigat, kapal perang destroyer, dan kapal induk sebagai daya gempur kapal dalam menghadapi berbagai kemungkinan ancaman musuh. Namun selain dilengkapi rudal permukaan ke permukaan atau rudal anti serangan udara, kapal Brawijaya 320 dan KRI Prabu Siliwangi 321 juga bakal dibekali sistem persenjataan serangan bawah laut seperti torpedo. Selain itu, kapal ini juga bakal dipersenjatai dengan senjata meriam kaliber 127 mm Vulcano, meriam stainless kaliber 76 mm, meriam ringan 25 mm yang dilengkapi dengan fire control radar RTN 10 kali sistem Dardo, peperangan elektronik RICAM, RISEM, dan CISEM, tactical data link, serta multifunction radar Leonardo Kronos. Teknologi radar kapal perang PPA pesanan TNI Angkatan Laut Indonesia ini adalah merupakan sistem atau teknologi tercanggih di kelasnya dengan berbagai kemampuan seperti mendeteksi kapal perang musuh, kemungkinan serangan rudal musuh, kapal selam, dan beberapa keunggulan lainnya.